Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di Tekbo Repair HP. Sebelum kita lanjutkan tutorial hari ini, jangan lupa di subscribe, di komen, di like, di share jika bermanfaat. Pembukaan sudah disambut suara knalpot motor. Hehehe. Oke teman-teman, sore ini datang Vivo Y93. Nggak nyala sama sekali ya. Jadi ini udah saya buka seperti biasa. Teknis ngebukanya adalah ini pada saat teman-teman ngebuka. Oke, sini ada baterai ya. Ini saya contohin ini. Nah, silahkan diongkek atau dicari selaannya untuk dibuka. Anggaplah ini LCD masih ada ya. Nah, setelah terbuka, jangan langsung dipaksa cabut ya, karena di sini fleksibel fingerprint masih nyangkut. Ada besi yang menutupi, maka dilepasin dulu baut-bautnya dan besinya, baru soket fingerprintnya cabut. Nah, setelah itu baru kita cabut si baterainya. Oke. Dan ini tadi LCD-nya sudah saya lepas, informasi dari orangnya bekas kena air. Apakah ini akan berhasil? Mudah-mudahan ya. Sekedar memberikan masukan buat teman-teman ya, para teknisi yang sudah jam terbangnya tinggi barangkali, ataupun yang masih memulai seperti saya masih belajar. Hehehe. Jadi ini tadi ada sedikit kesulitan saya untuk ngebuka LCD ini. Ternyata ini di bagian tengahnya dilem ya. Walaupun lemnya kalau bisa dilihat agak ngasal ya. Yang penting dia bisa ngelem. Jadi masukkan aja kalau bisa pada saat ngelem hanya bagian pinggirannya. Jadi nanti saya akan contohkan ulang ya, dimana sebenarnya sudah ada video tutorial tentang cara masang LCD ya. Kenapa tidak diperkenankan di bagian tengahnya? Jadi suara motor lagi. Jadi andai LCD ini rusak dan ada kemungkinan untuk di repair atau diperbaiki, setidaknya masih bisa dicabut dengan mudah. Tapi kalau di sini dipatenkan dengan lem, ya berarti orang yang ngebongkar harus ekstra tenaga dan hati-hati. Karena apa? Yang dimaksud ekstra tenaga itu adalah supaya dia memfokuskan pada saat nyabut tidak rusak. Nah, bagaimana? Seharusnya menurut hemat saya, kalau posisi ngelemnya itu benar, bagian pinggirannya, maka bagian tengah tidak perlu, karena dia akan kuat. Kayak gitu. Yang sudah-sudah sih seperti itu ya. Karena saya ngelem LCD gini kan nggak sekali dua kali. Tapi kalau bagian tengahnya ikut dilem, ya maka yang tadi saya katakan, kasihan teknisi selanjutnya ketika dia berupaya untuk memperbaiki. Jika memang LCD-nya masih ada kemungkinan bisa diperbaiki. Namun ini alhamdulillah sudah berhasil. Ini tinggal kita bersihkan dulu ya. Oke. Walaupun nanti mungkin ada bekas air tidak apa-apa. Yang penting posisi di sini kita coba kasih thinner dan kita anget-angetin ya. Oke. Ini udah saya ambil thinner sedikit-sedikit, semoga jadi nota. Jadi di beberapa video sebelumnya ada yang posisi repair seperti ini berhasil dan ada yang tidak berhasil. Namanya sebuah ikhtiar ya. Jadi man purposes and God disposes. Manusia disuruh berikhtiar, namun Allah juga kan yang menentukan ya kan. Oke. Wah, bahasanya ilmiah ya. Hehehe. Ini kita coba kasih anget-anget. Semoga dia mau ada
geliat untuk hidup. Jangan lupa nanti tinggal ditutup pakai lakban atau solatif anti panas, bebas-bebas saja. Nah, ada di beberapa video saya sebelumnya, jika pun memang dipasang rapat, touchscreen-nya ini tidak mau bekerja, maka harus diganjel. Dengan apa? Dengan bekas tutup fluk ya. Tapi kalau memang ditutup rapat bisa, udah silahkan aja. Oke, ini kita coba tes dulu ya. Udah saya masukin ke frame-nya. Kita coba saja. Semoga. Nah, pertanyaannya, apakah semudah itukah pada saat merepair LCD? Ya, namanya kan kita usaha. Oke, pertanyaan lanjutannya. Emang sesimpel itu ya? Cuma dikesrek pakai thinner dan itu berhasil. Hey man, let's explain. Sorry, I talk about English. Jadi mari kita jelaskan. Untuk bisa membuka LCD, maka kita membutuhkan effort untuk membuka ini dalam keadaan utuh. Nah, HP-HP sekarang biasanya ada di bagian bawah ya, teman-teman ya. Nah, memang yang paling sulit menurut saya terakhir itu adalah Samsung A32. Oke, sekali lagi teman-teman mohon maaf jika suaranya bising motor ya, karena memang berada motor atau mobil saya berada di tepi jalan konter saya. Nah, biasanya ada di bawah sini permasalahan utamanya, baik dia lampu tidak nyala ataupun redup ataupun touchscreen tidak nyala gitu. Nah, ada kalanya sudah berhasil dibuka pun kita bersihkan itu masih tidak berhasil. Kalau saya biasanya coba dulu dengan LCD lain. Kalau dengan LCD lain berarti kemungkinan LCD yang itu jika pun masih ada kemungkinan hidup, kita cari permasalahannya di mana. Kalau dites dengan LCD lain ternyata LCD lain itu LCD baru ya, masih gelap, berarti kita cek jalurnya. Ada kemungkinan ada kalanya HP itu kena air plus jatuh, maka kita cek jalur IC LCD-nya. Jadi kalau saya biasanya SOP yang saya pakai adalah step by step dari kemungkinan-kemungkinan yang biasa atau umum terjadi. Oke, bismillah, kita coba aja. Alhamdulillah. Hehehe. Dan ternyata hidup kembali. Nah, jangan lupa teman-teman, kalau misalnya merepair seperti ini tidak usah buru-buru, hati-hati ngebuka sisi-sisi kiri kanan muterinnya ya. Apalagi tadi posisi di bagian tengah sini ada lem-leman. Dibutuhkan extraordinary, dibutuhkan tenaga lebih, ketelitian buat ngebuka. Tapi ini sih alhamdulillah ya, saya sih bukannya sombong ya, ini tidak seberapa dibanding yang Samsung kemarin ya. Nah, ini ternyata diketuk, ada menu ketuknya. Samsung A32 kemarin itu luar biasa ya, dan alhamdulillah masih berhasil. Itu rekatnya luar biasa ya. Kalau Samsung A32 silahkan tonton video saya di channel Tech Repair HP, cari aja, scroll ke bawah ya. Itu wah, sampai pegel-pegel itu ngebukanya tuh. Oke, tadi dapat sandinya 2486. Oke, semuanya masih berfungsi ya teman-teman ya. Sepertinya tidak ada lari-lari, kita coba tekan bagian bawahnya. Nah, oke. Sepertinya dia tidak lari, karena biasanya kalau ditekan di bagian sini umumnya dia langsung loncat-loncat. Nah, kalau diperhatikan ini ada bekas sedikit air ya. Oke, nanti kita tinggal jelaskan ke usernya bahwasannya bekas air itu nggak mungkin ya kita bongkar di sela-sela tengah-tengah sini nih. Kan airnya ada di tengah-tengah sini nih. Ini nggak mungkin kita bongkar, yang ada LCD-nya rusak.
Jadi biasanya sisa-sisa ini kalaupun HP-nya terus dipakai dalam keadaan normal, lama-lama dia akan menghilang dengan sendirinya. Ini pun seperti ada sedikit baret ya. Kalau saya lihat ini memang bekas jatuh juga ya. Oke, sekali lagi itulah tutorial kali ini. Dibilang mudah ya nggak mudah, dibilang sulit ya mudah, hehehe. Jadi janji saya, ini sekalian kita lem aja ya. Ini kita lem, jadi posisinya supaya tidak usah di bagian tengahnya, jadi hanya di pinggirnya aja. Oke, ini kita coba cabut dulu. Mau dicabut langsung baterai silahkan. Kalaupun HP-nya udah mulai rewel harus dipencet powernya dulu baru di switch off silahkan. Oke, hati-hati nyabutnya. Kalau saya ada sedikit kuku nih, panjang lagi, bukan sedikit ya. Jadi ini posisinya untuk nyabut-nyabut ya. Oke, langsung aja kita proses. Ini tidurnya saya pinggirin dulu. Gak apa-apa ya teman-teman ya. Ini saya simulasikan ulang supaya jikapun teman-teman ngelem LCD sebaiknya tidak usah bermain di tengah. Jadi untuk memudahkan siapa yang membongkar setelahnya. Bismillah. Kita coba saja. Ini tidak usah full sampai depan kamera. Ini lemnya sepertinya sudah menandakan dia hampir habis. Seperti video tutorial saya sebelumnya, di beberapa pemasangan LCD gini jarang saya nafas ya. Jadi saya bicara itu ngatur nafas ya, karena biasanya kalau nafasnya nggak teratur, tersengal-sengal, posisi ngelem gini dia bisa nggak rata atau nggak rapi dia. Oke, masih kita kelilingin ya. Lagi diperhatikan. Jadi tidak usah dilem bagian tengahnya. Jadi supaya gampang orang yang ngebuka LCD setelahnya. Kalau dia dilem tengahnya kasihan juga ya. Nah, oke. Di beberapa sisi ini sepertinya terjadi penumpukan, tidak apa-apa. Aman ya. Ini saya taruh dulu, kemudian saya ambil tadi, kita harus penutup bagian sininya. Andai pun dia ada gesekan, bukan gesekan ya. Jadi jikapun tidak hal-hal yang tidak diinginkan seperti kena air, dia tetap aman lah setidaknya untuk keadaan sesungguhnya. Oke, kita tutup aja ya teman-teman ya. Oke, ini aja ya, sama aja. Ini langsung kita pasang sebelum lemnya kering. Nah, ini sekali lagi saya tidak mengelem bagian tengahnya ya, jadi hanya bagian pinggir-pinggirnya saja. Oke, tadi pun sebelum saya pasang, saya lihat posisi kaca kamera bagian dalamnya nih, ada sedikit kotor dan udah saya bersihkan. Cara ngebersihkannya itu tidak frontal, ambil alat yang cukup tumpul, di ujungnya kasih tisu tanpa dibasahin. Tisu itu kemudian diusap aja pelan-pelan ya di bagian kacanya, jangan sampai lecet kayak gitu. Oke. Dan setelah ini, nah kalau saya, jikapun dirasa harus menggunakan karet, silakan teman-teman cari karet yang paling lentur. Nih, ini yang paling kelentur nih dibanding yang ini nih. Ini ada sih yang hijau-hijau nih lumayan nih, udah sering saya pakai nih. Oke, dibanding yang ini ya.
Nah, dari sini kita tinggal sambil kita pasang baterainya ya, kita pasang baterai. Ups, ada suara seperti renyet, kita harus hati-hati, tetap hati-hati. Dua kali saja, tidak usah banyak-banyak, supaya tetap rekat. Nah, kalau yang ini karena ini udah lumayan ngondoy ya, bahasa apa tuh ngondoy. Nah, kita coba nyalakan. Bismillah. Biasanya kalau seperti ini saya agak sedikit geser ke bawah ya. Nah, kan teman-teman bertanya nih, itu posisi sisa lemnya kok masih bleber? Biarkan saja bleber. Jadi nanti setelah kering, biasanya saya geletakin antara 30 sampai 60 menit. Nah, setelah selesai ambil setelah 30-60 menit ya. Dipegang kering, tinggal ambil kain bersih, kita bersihkan keliling. Nah, nanti ini pun akan bersih sendiri. Gitu. 2486. Alhamdulillah. Oke. Hari ini down ya, teman-teman. Alhamdulillah jadi nota. Semoga bermanfaat sekali lagi tutorialnya. Kalaupun ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, terus di share. Saya ucapkan terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Alhamdulillah. Vivo Y93.